Bagaimana masyarakat harus bersikap dalam mengantisipasi terpilihnya koruptor sebagai wakil rakyat? Kita akan berbincang dengan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mas Mulki Sadar. Mas Mulki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada 81 ex-napi koruptor yang lolos sebagai calon anggota legislatif. Nah, tanggapan Anda sendiri bagaimana? Kok bisa ini akhirnya? Oke, memang kita sadari isu ini gejolaknya panjang. Mulai dari kita bikin Undang-Undang 7 2017, kemudian KPU menerbitkan PKPU yang isinya melarang waktu itu. Tapi kemudian ada putusan MK juga yang ternyata memperbolehkan, tapi dengan syarat mereka harus membuka latar belakang itu kepada masyarakat. Lalu ada juga judicial review di MA yang kemudian sepakat dengan MK bahwa mantan napi korupsi tetap bisa mencalonkan diri. Tapi kami harus tetap ada dalam posisi yang konsisten. Kami menyatakan bahwa masyarakat harus tahu tentang calon-calon ini. Jangan sampai masyarakat tidak sadar bahwa ada calon yang punya track record tertentu, kemudian ada di surat suara, kemudian dipilih, tapi baru sadar setelah pemilu bahwa ternyata mereka mantan Jadi koruptor. sekarang yang harus diedukasi adalah pemilihnya itu sendiri. Nah, kalau kejadiannya pemilihnya nggak peduli, mau dia caleg ex napi koruptor, mereka nggak peduli. Gitu gimana dong? Ini juga menjadi isu memang di banyak pemilu. Kita bicara Amerika juga ada isu kepedulian, bicara Indonesia ada isu kepedulian. Tapi yang mau kami dorong adalah masyarakat harus sadar ini konsekuensinya panjang. Konsekuensinya 5 tahun ke depan. Memang agak rumit. Surat suara itu isinya sekitar 540-an daftar nama orang. Rumit sekali, kita bisa bayangkan. Untuk ngecek siapa aja udah belum tentu mereka udah lakukan gitu. Betul, sekarang kan? Memang kita perlu mengedukasi, mendorong masyarakat untuk upaya aktifnya. Karena efeknya jangka panjang, efeknya tentang kita. Kalau kita bicara perbandingan Amerika misalnya, sekarang mereka sedang shutdown, government-nya sedang tidak seimbang karena mungkin ada isu masyarakatnya tidak peduli waktu itu. Kalau kita baca di media-media seperti itu. Nah, jangan sampai kita merasakan hal yang serupa dalam 5 tahun ke depan. Kita menyesal begitu. Nah, saya mau sampaikan juga kalau kita lihat dari ada teori tentang perilaku pemilih misalnya. Ada 3 kualifikasi. Biasanya pemilih memilih gara-gara latar belakang sosiologis atau geografis yang sama. Saya pilih dia karena dia orang Padang, saya juga orang Padang. Saya pilih dia misalnya konteks agama misalnya, karena dia Muslim gitu. Ada pemilih yang menggunakan pendekatan itu. Lalu ada pemilih juga yang menggunakan pendekatan psikologis. Hatinya tersentuh misalnya lewat pidato, lewat kunjungan. Gitu. Tapi yang ketiga yang menurut saya juga jumlahnya juga banyak, pemilih yang rasional choice. Mereka adalah pemilih-pemilih yang mempertimbangkan untung rugi. Nah, ini yang perlu kita dorong. Masyarakat harus melihat untung ruginya, kenapa harus memilih seseorang. Kita memang harus ada upaya aktif melihat track record, melihat visi misi, dan memproyeksikan apa yang akan terjadi. Berarti dari KPU yang akan mengumumkan nama caleg ini itu udah satu upaya yang bagus, tapi apakah cukup? Nah, itu pertanyaannya juga bagus tapi tidak cukup. Itu yang kami bisa sampaikan sekarang. Kalau kita hanya bergantung kepada internet atau press conference yang dilakukan, itu hanya menjangkau segelintir masyarakat. Sedangkan kita, pemilu, bertujuan untuk melibatkan semua masyarakat. Kalau misalnya saya cari-cari data begitu ya, ada Global Digital Report 2018. Di situ disebutkan bahwa jumlah pengguna internet, kalau memang kita rely kepada internet begitu, sekitar 132 juta. Tapi sebenarnya yang aktif menggunakan internet misalnya lewat alat-alat begitu, gadget, itu hanya sekitar 60% dari jumlah itu. Artinya mungkin sekitar 70 juta. Sedangkan jumlah pemilih kita 198 juta. Bayangkan ada gap yang besar di situ. Itu yang menurut saya baik tapi tidak cukup langkah yang dilakukan saat ini. Jadi caranya gimana? Kalau dari Perludem untuk edukasi, memberikan informasi terhadap masyarakat ini, gimana sebaiknya agar mereka lebih wise dalam memilih nanti? Kalau konteks ingin menjangkau seluruh masyarakat, yang pertama yang harus dilakukan adalah memang mau tidak mau sampai ke TPS. Kita harus memberikan pengumuman di TPS itu siapa yang punya track record. Menurut kami seperti itu. Saya tidak sedang menyudutkan partai politik atau calon, tapi idenya adalah memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Kita harus ingat pasal 3 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu bicara tentang asas dasar. Pemilu diselenggarakan secara terbuka. Terbuka ini dalam hal apa? Dalam hal
prosesnya jelas, Ya. dan masyarakat terinformasi juga tentang siapa-siapa yang terlibat, Ya. partai politik, dan juga peserta pemilu, dalam hal ini calon-calon legislatif. Walaupun sebenarnya mereka ini juga punya hak asasi juga, itu hak mereka dong untuk running gitu kan. Tapi kalau kita misalnya sampai ke TPS harus diinformasikan, itu kita nggak melanggar hak Betul. asasi itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah latar belakang seseorang, misalnya dalam konteks ini mantan napi. Informasinya sebenarnya terbuka di putusan pengadilan, yang menurut Undang-Undang Informasi juga suatu informasi yang terbuka. Oke. Itu yang pertama. Lalu intinya sebenarnya tidak ada yang terlanggar di situ tentang konteks informasi. Baik. Lalu yang kedua, undang-undang yang mewajibkan ini dan putusan MK yang mewajibkan ini. Jadi ini amanat hukum Baik. yang harus dijalankan. Kita sempat berdebat boleh atau tidak, lalu memang situasinya harus kita terima bahwa disebutkan boleh, tapi undang-undang mencaratkan di pasal 240 itu Baik. bahwa mantan orang yang terpidana korupsi dengan pidana di atas 5 tahun, dengan pidana di atas 5 tahun termasuk korupsi, misalnya, itu harus membuka latar belakangnya kepada masyarakat jika ia ingin maju dalam pemilu. Baik, Mas Muki Sadar, peneliti Perludem, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.